Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan barokah, hidayah, rahmah, memberikan rezeki yang luas lagi berkah untuk bekal ibadah hingga nanti kita bisa ke Baitullah, Masjidil Haram dan Mekah, Madinah untuk beribadah hingga suatu saat nanti di titik akhir nafas kita husnul khatimah dengan mudah. Ada amalan utama di bulan Ramadan yaitu meningkatkan amalan sholat. Allah berfirman 40 rakaat bila konsisten dijalankan dalam satu hari, 17 rakaat sholat wajib, 12 rakaat sholat rawatib, dan 11 rakaat sholat malam. Allah berjanji akan dibangunkan istana di tepian surga dan dijadikan oleh Allah mendapatkan pribadi yang baik dunia dan akhirat. Ayat Ramadan turun di bulan Sya'ban, dibuka dengan kata iman, diawali dengan huruf ya. Maknanya kadar iman setiap orang memang berbeda-beda. Ada 3 hal untuk mengecek kadar iman. Yang pertama, iman yang kuat, iman yang standar, dan iman yang lemah. Iman yang kuat, petunjuknya adalah ada dalam surat Al-Anfal ayat 2. Ketika diperdengarkan nama Allah, hatinya bergetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Hayya 'alal falah, ayo berbahagia dengan kebahagiaan yang sejati. Iman yang kuat akan bersiap-siap diri sebelum ada panggilan adzan. Yang kedua, iman standar, datang setelah adzan, datang setelah iqamah. Dan yang ketiga, iman yang lemah, sudah diingatkan, sudah dipanggil, tapi masih tetap saja menyepelekan. Saking sayangnya Allah sama kita, 5 kali dalam sehari kita diingatkan untuk mengecek. Takutnya ketika pagi kita beriman, malam harinya kita sudah kafir. Kira-kira iman kita ada di mana? Kuat, standar, atau lemah? Yang jelas, marilah kita bergegas untuk berdoa. Ya Allah, saya tahu iman kami masih lemah, iman kami masih standar, tapi kami ingin surga Firdaus yang tinggi bersama Rasulullah, bersama para sahabat dan bersama keluarganya. Maka bimbinglah kami senantiasa, rahmati hidup kami senantiasa, dan tuntunlah kami. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fadhkuruli adhkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Jadi berzikir kepada Allah adalah turunan dari salat. Allah berfirman, saya Allah, tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku sebagai bentuk zikir kepadaku. Maka saat hati galau, hati gelisah, kecewa, sedih, was-was, berwudulah, berzikirlah, dan membaca Al-Quran, dan salatlah. Karena zikir adalah solusi. Dengan zikir hati akan menjadi tenang. Jangan malah nyetatus yang enggak karu-karuan. Ada lagu syairnya begini. Jika kau sakit, salatlah. Jika kau sedih, salatlah. Jika kau kalut, jika kau takut, salatlah. Saat bahagia, salatlah. Saat kecewa, salatlah. Saat dirimu diberi kemudahan, salatlah. Orang yang benar salatnya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utsman bin Affan, Masya Allah kayanya. Bahkan pada saat ini beliau masih memiliki saham di tanah suci sana. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah kayanya. Akan tetapi satu waktu yang sangat mereka rindukan adalah saat berdua bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat sholat
bukan di saat menghitung harta bendanya. Karena beliau paham rumusnya. Ketika mereka menjalankan sholat, menjadi orang yang muttaqin, maka Allah pasti akan melimpahkan rezeki yang luas dan berkah. Allah yang memiliki rezeki, Allah yang maha razak. Maka Allah yang harus kita dekati, Allah yang harus kita pepet terus dengan menjadi hamba Allah yang muttaqin. Petunjuknya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka ketika di kantor kita banyak masalah, dengan tetangga kita tidak cocok dan senantiasa cocok, dalam bisnis kita terhambat, kemudian dalam rumah tangga sering kita merasa terjadi ketidaktenangan, maka bukan diri kita yang kurang hebat, tapi bisa jadi kita kurang muttaqin, kita kurang bertakwa kepada Allah dengan cara memperbaiki cara sholat kita. Hingga kita temukan betapa agung dan dahsyatnya kekuatan sholat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu yang berkualitas. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Fastabiqul khairat, billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.